kalau beli buku cuma gambar doang, teksnya sedikit rugi Untuk, dong. rugi uang. Padahal enggak. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Iya, benar. Jadi dari Benar. kecil misalnya Beliau adalah satu-satunya perempuan yang konsen sebagai penulis cerita anak di Aceh. Tapi go-nya bukan hanya di Aceh, go-nya ke nasional, ke internasional juga. Karena saya tahu cerita buku yang kakak pernah lolos ya. Akhirnya berkontribusi untuk menulis cerita anak ya, dalam bukunya dalam bahasa Inggris, ya kan, dan pernah dipajang di beberapa bandara internasional, di beberapa event internasional. dan di beberapa event dunia ya. Nah, sekarang gini, kita nih kadang-kadang banyak nggak tahu ya. Kadang-kadang kita terlalu mengagung-agungkan kan penulis dari luar. Padahal sebenarnya di Aceh kita punya penulis yang luar biasa. Sekarang apa kesibukannya? Lagi nulis buku anak juga? Ya, nulis serial, ada beberapa. Serial? Remaja, terus anak. Oke. Sekarang Ya. kakak sejak 2014 sudah memantapkan hati di kategori anak gitu ya. Jadi maksudnya yang lain-lain kakak nggak nulis lagi. Gitu. Kayak sebenarnya Jikra juga sempat gue ngomong sama Kak Dewi, kayak pingin nih kalau nulis nih fokus di anak karena karena dunianya itu. Maksudnya apa-apapun kalau ngurusin kegiatan itu gitu kan. Jadi selain di buku anak, kakak juga ngajar bahasa Jerman. Bahasa Jerman ya, I know. Jadi beliau nih multi talent ya, bukan hanya bisa bahasa Inggris tapi juga bisa bahasa Jerman ya. Lama melantau di Jerman dulu ya, ikut suami ya. Jadi ini Kak, kenapa sih ujung-ujungnya kakak memantapkan hati tetap untuk menulis sebagai penulis cerita anak? Karena saya tahu sebenarnya kakak dulu adalah penulis skrip sinetron. Ada ya? sinetron. Saya tahu, saya tahu skenario. Jadi jangan salah ya. Makanya saya bilang tadi kita tuh banyak nggak tahu gitu. Kita banyak teman-teman yang sebenarnya di Aceh ini cukup hebat tapi tidak ter-up. Gila loh, cuma di Aceh nggak ada gitu. Saya belum pernah melihat perempuan lagi ya jadi penulis. Kita kan suka nonton sinetron ya, FTV ya. Ini adalah salah satu ya perempuan Aceh ya yang menulis skrip yang cukup terkenal di nasional dan akhirnya memutuskan untuk berhenti dan menulis cerita anak. Ya, karena sebenarnya kalau yang di skenario dan skrip FTV itu sebenarnya bukan nggak mau ya, tapi nggak sanggup bagi waktunya gitu. Karena kan kadang-kadang misalnya stripping gitu kan, jadi kayaknya hidup ini cuman di komputer. Ya tapi Kak duitnya kan enak Kak. Ya tapi gimana ya? Nanti belum apa-apa sudah siap Mbak Baby, ini artisnya mau syuting gitu. Jadi kayaknya maksudnya bisa, tapi mungkin buat lajang gitu ya. Kalau kita emak-emak, anaknya nanti kayaknya udah mungkin capek ya. Kalau saya lihat sih itu juga gitu. Karena jadi sebenarnya milih ke buku anak itu karena memang kakak suka baca buku anak. Jadi dari dulu memang selalu kalau ke perpustakaan itu mojoknya di buku anak gitu. Jadi memang senang lihat buku bergambar tuh senang. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai 2014 itu kakak menyadari bahwa ketika kita nulis buku anak itu kita lebih bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok, bahkan dunia gitu. Karena maksudnya kesempatan itu kesempatan kita melanglang buana itu lebih besar. Artinya apa? Kita kasih manfaat tuh yang lebih besar juga. Misalnya kalau orang misalnya nih baca buku yang ya peruntukan tuh remaja atau dewasa, ya just untuk pengetahuan atau hiburan aja gitu kan. Sementara kalau untuk anak, mereka itu bisa dipakai untuk misalnya belajar membaca, membangun karakter yang baik, meningkatkan minat baca juga, meningkatkan minat baca dan sebagainya. Sehingga sering kita waktu masih kecil tuh membaca dan itu membekas sampai kita dewasa. Jadi walaupun kita mungkin nggak inget siapa penulisnya, tapi kita membekas. Oh dulu ada cerita seperti ini. Karena saya juga begitu. Jadi ada beberapa buku anak yang saya baca di perpustakaan sekolah yang itu sampai sekarang itu masih saya cari-cari gitu siapa penulisnya karena udah nggak tahu lagi gitu kan, cuma ceritanya tahu gitu. Jadi di buku anak itu saya lebih banyak bisa berbuat lah gitu ya. Minimal sekali hal yang paling berguna untuk diri kakak sendiri itu bahwa kita terdorong untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.
Oke, ya mungkin gini ya, ketika kita proses menulis lebih-lebih yang konon, maksudnya notabene cerita anak, kan kita nulis cerita anak tuh ya bukan hanya nulis, karena bagi orang kadang-kadang ngelihatnya kan gampang nulis cerita anak, tapi dia nggak tahu kita punya proses untuk memahami karakter anak, sehingga ketika kita menulis buku cerita anak, ada hal-hal yang memang harusnya aku seperti ini ya. Kalau aku seorang ibu, aku harus seperti ini ya. Kalau aku seorang guru tuh harus seperti ini ya. Punya tanggung jawab. Kita nulis pasti ada pesan moral, walaupun pesan moral itu tidak eksplisit gitu ya. Benar. Jadi itu di dalam setiap cerita pasti ada pesan yang kita sampaikan untuk anak-anak. Nah, di situ kita kan pasti berpikir, misalnya kita mengajarkan sebelum makan cuci tangan. Tapi ternyata kita enggak gitu. Pasti kan kita berpikir, ini saya nulis seperti ini kok, tapi saya enggak gitu. Akhirnya benar. Kita juga belajar, kita juga seperti ternasehati juga gitu. Misalnya ya isu-isu kayak jangan buang sampah sembarangan, ya kan. Jadi mau nggak mau kan akhirnya tuh pelajaran juga bagi kita. Ini kalau nggak ada tempat kayak ya udah simpen dulu, jadi jangan asal lempar gitu. Jadi tulisan yang baik itu ya ditulis oleh pribadi penulis yang baik gitu. Jadi benar. Dari awal ya kita harus memperbaiki diri sehingga kita bisa memperbaiki orang lain. Gitu. Iya, karena kan gini, sebenarnya nulis cerita anak itu kan kita memberikan contoh. Iya. Ya, walaupun orang nggak tahu siapa kita, tapi kan nggak lucu ya. Kita maksudnya nih kita yang nulis untuk ngajarin anak-anak, tapi kita sendiri nggak praktekin itu. Iya, benar. Jadi itu poin yang sangat besar pengaruhnya ke diri sendiri ya gitu. Tapi kayak bikin Cikra penasaran. Ini kalau kita banding-bandingkan ya daripada misal nulis novel, skrip, ya kan skenario, kayaknya duitnya lebih enak yang stripping tadi gitu daripada benar. Justru di cerita anak itu lebih banyak. Wow, kayaknya aduh ini kayaknya. Jadi nulisnya itu sebentar. Tapi jangan salah nulis sebentar, tapi mikirnya itu bisa berhari-hari ya. Artinya kita konsep kita mengumpulkan data dan pokoknya mengonsep semua itu sudah di kepala gitu berhari-hari segala macam. Tapi nulisnya paling ya setengah jam, 1 jam. Iya, tapi kan sebenarnya juga yang namanya proses menulisnya juga nggak segampang itu kan. Ada banyak hal kan, habis penggunaan bahasa sastra untuk anak itu kan beda. Jadi kalau di anak itu justru susahnya kita memilih diksi gitu ya, pemilihan katanya. Bagaimana dengan halaman terbatas, jumlah kata dan jumlah kalimat yang terbatas, kita bisa menyampaikan itu cerita dengan lengkap gitu, lengkap dan sampai maksud yang kita maksudkan ke pembaca gitu. Terutama ke anak, karena memang pola pikirnya kan beda dengan orang. Bener. Habis itu juga sebenarnya kalau Zikra ya melihat ya cerita anak itu, bikin cerita anak tuh challenge-nya gede Kak. Kenapa gitu? Bayangkan dengan buku yang tidak terlalu tebal, kemudian dengan warna, ya tapi kita pingin gitu kan, nasihatnya tuh kan nyampe, ya kan? Jadi ya nggak. Coba kalau novel dan cerita-cerita yang lain ya gampang aja, karena kenapa? Dia kan alurnya memang rumit. Habis itu memang berputar-putar ya memang kayak gitu kan. Tapi kalau anak tuh ya rumit, tapi kayak mana cara supaya mudah dibaca dan mudah dipahami. Dan jangan lupa yang membaca buku anak itu bukan cuma anak-anak, tapi orang tua. Orang tua kalau lihat atau orang dewasa itu lebih senang, misalnya ada novel nih, ada buku anak, dia nggak akan buka novel mau lihat isinya karena udah pasti panjang kan. Tapi kalau anak dia baca 5 menit udah selesai. Terpuaskan kan rasa penasaran. Ya, karena kemudian gini juga kalau Zikra pribadi nih kan, karena memang suka support anak, suka baca, jadi sering beli itu kan. Ya, sebelum Zikra putuskan beli buku itu untuk anak, pasti Zikra baca dulu karena apa? Maksudnya kebetulan gini, karena mungkin background Zikra juga ilmu perpustakaan dan informasi kan. Jadi di ilmu perpustakaan tuh kita diajarkan ada konsep seleksi. Ya, seleksi sensor. Nah, jadi karena kita udah tahu pentingnya proses seleksi dan sensor, jadi ketika kita mau beli buku ya ini harus dilihat dulu kontennya masuk nggak, karena ada juga kan, maksudnya gini, kalau kita lihat buku anak kan culture-nya juga besar ya, lain negara lain model. Kadang-kadang ada buku bagus bestseller tapi belum, menurut kita lebih ya kita orang Islam mungkin ada kaidah-kaidah kebudayaan yang kita jaga, nggak mungkin boleh kita beli untuk boleh aja kalau orang tuanya mau. Nah, tapi kalau saya itu tadi gitu, jadi memang benar-benar menyeleksi bacaan. Jadi kalau buku-buku luar itu memang beda Kak. Tahu kan? Beda. I know. Ya begitu. Jadi malahan kalau kita beli itu kalau buku-buku luar ya
nggak bisa sekedar beli kan. Iya. Beruntung kalau kita orang tua misalnya ngerti bahasa, misalnya kayak bahasa Inggris. Karena kadang-kadang kalau saya sendiri kalau beli buku untuk anak, tujuannya juga sebenarnya bukan ngejar dia supaya bisa bahasa Inggris, bukan. Iya. Tapi memang ada konteks cerita yang memang saya suka. Oh mungkin anak bisa belajar dari itu gitu. Benar. Kan. Nah, jadi memang harus hati-hati kali ya. Padahal sedikit aja tapi memang harus hati-hati Iya. kali ya. Benar. Misalnya cara mereka memahami Karena memang sebuah di buku anak itu kan memang nggak banyak. Nggak Jadi banyak. yang sedikit itu ternyata efeknya bisa besar. besar gitu kan. ya. Ya, selain Lagi buku, nulis yang iya, buku anak serial baru untuk suatu penerbit di Bandung. Bandung. Tapi memang skalanya nasional. Nasional. Memang udah rutin nulis serial di situ gitu. Ya itu aja sih. Kalau Kisah apa kalau boleh bocorin? itu penuntun Islami buat anak Oke, gitu. oke. Tapi dengan gaya yang ringan ya. Ringan Jadi ya, tidak pasti. tidak menggurui lah Ya. gitu ya. Jadi kita memberi tuntunan keislaman itu tapi dengan cerita. Nah, dari cerita itu kita masukkan beberapa hal yang harus diketahui anak gitu. Itu aja sih. Kemudian gini Kak, kalau misalnya nih ada nih kawan-kawan kita atau teman-teman yang nonton nanti pingin gitu terjun ke dunia penulisan buku anak, itu mungkin ada rekomendasi Kak yang menurut Kakak mungkin ini bagus diikutin yang dibikin sama ini karena hasilnya kayak gini. Sebenarnya Dibandingnya- kalau sekarang sudah lebih gampang ya karena kita bisa seminar online gitu iya, ya. benar. Jadi banyak pilihan itu. Jadi tinggal dilihat aja di sosial media gitu. Tapi kalau yang Kakak rekom sih yang biasanya bagus ya. Ini sebut nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau Kita kan kalau berbagi yang, pengetahuan, nggak mungkin juga nggak sebut nanti nyarinya kayak mana nih. yang apa namanya rujukannya internasional itu Room to Read seperti yang udah Room to Read, I know. seperti yang udah Kakak ikuti. Kakak Kakak ikuti. kalau nggak salah 3 kali ya di 3 situ. kali. Dan Itu dia bukanya di bulan-bulan apa aja? nggak tentu, kadang mereka ada project di Indonesia karena kan mereka dari luar gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau ada project di Indonesia mereka misalnya butuh buku berapa, nah mereka cari penulis. Cuman ya itu saingannya juga susah gitu. Oke. Berarti itu memang yang udah jadi ya. Benar, tapi nggak mesti harus jadi sih. Kalau memang dia ada berbakat, ya bisa-bisa aja lolos. Karena pengalaman Kakak yang waktu kan Kakak ada 3 kali tuh. Jadi ada beberapa justru yang dari guru, maksudnya yang memang dia tidak ada pengalaman menulis yang, tapi punya passion tapi untuk punya, menulis. karena mungkin dia guru gitu kan, senang baca buku. Jadi Ikut bisa gitu. Yang penting kan dilihat idenya juga. Iya, Karena kalau cara nulisnya kan ntar diajarin. Diajarin. Itu berarti seleksinya apa? Kita ngirim tulisan dulu atau gimana? Jadi memang berat sih sampai ribuan gitu ya. Terus kemudian ada dari Litara ya. Litara nasional. Cuman mereka buku-bukunya juga biasa dipajang di internasional gitu, sama kayak Room to Read. Terus yang lain-lain ya online misalnya dari penulis-penulis buku anak yang sudah terkenal gitu ya, yang bisa kita ambil lah. Ikuti. Ya teman-teman Kakak itu boleh sebut Mungkin ya. gini Kak. Misalnya boleh ya, biar sekalian boleh, nggak yang apa-apa. saya Mbak Dian Kristiani biasa Dian. itu yang sering. Terus Mbak Wati Ideo, okay. Nindya Maya gitu ya, itu teman-teman Kakak biasa di kepenulisan. Yang sering ini ya, sering buka Seminar, kasih pelatihan. iya. Tapi kontinuitas maksudnya habis Bisa aja misalnya training yang betul-betul ikutin kemudian nanti dia kadang-kadang mereka ada buka misalnya bimbingan untuk nulis misalnya sampai jadi buku gitu. Cuman udah pasti ada fee-nya ya. Gitu. Ya pastilah. Ya maksudnya gini, kan nggak semua orang sharing ilmu tuh gratis. Ya, Ya, bukan kalau masalah ada sharing yang ilmu, gratis karena kan pun ya mereka, proses. Apa ya? Untuk mereka menjadi seperti itu ya. Ya mereka juga termasuk menggunakan Kakak juga. mereka Kita kan menggunakan pakai belajar biaya belasan tahun berdarah-darah gitu. Iya. Terus juga waktunya waktu. macam, Ya kan. maksudnya gini, mereka tuh juga punya pengorbanan. Iya. Cuman ketika ada yang berbagi secara gratis, maka harus dimanfaatkan. Iya. Tapi kalau mereka juga misalnya mengambil fee atau apa ya wajar, kan? wajar. Sama juga kayak kita belajar sama juga, guru apa gitu, belajar les ya apa masuk kuliah gitu. apa ya sekarang ya nggak semuanya. Jadi istilahnya maksudnya jangan deh sekarang Kak ajarin ini tapi nggak ini gitu. Tuh dengar tuh kawan-kawan gitu. Jangan mentang-mentang nanti kayak Kak Baby nggak kan mau. masih kera, bagilah tipsnya. Ya bukan berarti semua Iya, ini benar. dengan uang, tapi maksudnya apalagi kalau yang nggak deket apa gitu kan, karena Tiba-tiba, maksudnya Kakak itu sering nerima misalnya Job entah gitu. siapa gitu Job, kan, atau dari di DM atau di Alasannya message selalu gitu. nggak ada budget ya. Selalu minta
Kak, tolong editin ini gitu, misalnya langsung gitu, ngeditin ini, tolong dibaca ini kayak gitu. Iya, Tapi sebenarnya dia proses editor itu juga nggak gampang. kita nggak kenal, terus bisa dibilang tidak ada basa-basi gitu kan, tahu-tahu minta di iniin aja gitu kan. Ya bukan kita sombong ya, tapi maksudnya ini siapa sih gitu. Ya sebenarnya gini, attitude ya. Setidaknya kalau mau ditolongin itu ya kenali dulu orangnya. Ya bukan deketi disuruh kayak mana enggak, tapi ya itu mungkin, tadi attitude. Mungkin itu positifnya adalah mungkin dipikir kita orang baik gitu. Orang baik. Jadi, atau karena pengaruh sosmed. Ya, jika lihat memang bisa jadi attitude itu juga dengan adanya sosmed orang merasa mungkin lebih dekat, gampang, lebih dekat. SKSD lah, sok kenal, sok dekat. Tapi ya nggak apa-apa sebatas misalnya kita memang sempet nggak apa-apa juga sih gitu kan. Cuman, tapi nggak juga Kak, tolong ini baca ini kadang memang nggak sempat gitu. Memang kadang nggak sempat. Ya kan. Itulah mungkin kan mereka tahu Kak Baby itu orangnya baik dan susah menolak. Oke Kak. Mungkin lainnya yang lain Kak yang bikin si Kera penasaran. Kakak buka ini enggak, misalnya kayak pelatihan-pelatihan khusus untuk penulis yang memang kakak bimbing kemudian nanti diarahkan jadi penulis yang serius gitu? Enggak. Kenapa ya? Mungkin sebenarnya karena kakak udah full dengan bahasa Jerman gitu. Udah full dengan bahasa Jerman. Ngajar di mana? Online. Oh, online. Jadi malam tuh kakak udah full dengan bahasa Jerman. Kalau siang udah pastilah tugas domestik kan. Terus kalau misalnya kita bimbing sampai jadi, itu kan perlu waktu dan effort yang mungkin karena mentor besar ya gitu. Kecuali karena harus mungkin, di mentoring, jadi harus terus menerus gitu. Sementara kalau misalnya kakak cuma ngajar, udah sejam udah selesai gitu. Walaupun muridnya beda-beda kan, besok harinya orang lain lagi. Mungkin kalau misalnya sekadar ngasih webinar atau ngajar nulis lewat online kayak gitu mungkin bisa. Tapi kalau untuk bimbingan kayaknya kakak belum sanggup gitu. Agak berat ya, karena banyak tanggung jawab juga, belum lagi nanti dengan tulisan. Karena kita kan harus nanti baca lagi hasil revisinya gimana, pokoknya pusing karena kakak juga ada nulis gitu kan, orderan nulis juga banyak gitu. Edit lagi banyak. Emang edit nggak lagi, kakak udah stop jadi editor kan, karena kalau kakak ngedit bukan masalah capek, kakak nggak sempet nulis buku sendiri, pasti banjir ini orderan editing. Iya sih. Jadi akhirnya buku sendiri nggak jadi gitu. Jadinya buku orang. Padahal kalau dilihat juga sebenarnya kakak juga udah banyak nulis kan ya, walaupun buku anak tuh kalau tapi kan udah berapa banyak. Iya kan beda lah kalau misalnya editor itu kan di belakang layar gitu ya. Kalau buku ya kalau buku kan kita yang punya kan Baby Reti Dewi. Iya benar. Zikriyanti yang di punya. cover di baliknya. Aduh Kak. Ini Kak, kalau boleh tahu udah berapa banyak buku cerita anak yang kakak nulis? Kakak nggak tahu, cuman kakak ada buat kayak tabel gitu, cuman isinya ya semua karya kakak. Di situ sudah non fiksi, fiksi, anak dan sebagainya. Itu mungkin 100-an gitu. 100-an buku ya maksudnya karya. Oh, lumayan. Buku anaknya nggak tahu berapa, mungkin 60-an gitu atau gitu ya, tapi banyak tuh Kak. Itu dari berapa tahun tuh kakak nulis tuh? Kalau kakak nulis dari 2006. Kalau cerita anak tuh dari yang ketok palunya ya 2014. Tapi sebelum itu juga ada nulis beberapa, tapi waktu itu masih nulis berbagai genre gitu. Mungkin gini Kak, mungkin sarannya Kak untuk teman-teman kita ya yang memang mau terjun ke dunia penulisan buku anak, apa yang harus dilakukan atau kiat-kiatnya. Yang paling penting itu supaya kita tuh konsisten. Memang kita tahu tuh nulis kan butuh proses, tapi kan ada yang kadang-kadang kan kayaknya buka nulis tuh kan nggak segampang itu kan, yang sehingga orang-orang tuh nomaden, pindah-pindah akhirnya pegang buka. Terakhir aku nggak sanggup lagi lah gitu. Sebenarnya kalau di buku anak itu simple ya, walaupun nulisnya nggak simple, tapi yang pertama harus kita lakukan adalah kita berpikir sesederhana mungkin gitu. Jadi kita harus berpikir sederhana seperti anak-anak, sehingga buku kita tuh nggak tua banget gitu. Iya, maksudnya gini, pola pikir yang harus kita pakai itu ya, kalau anak dia begini view dari anak itu gimana, sudut pandang anak ngelihatnya gimana gitu. Ya jangan sudut pandang orang dewasa. Benar, kalau misalnya kita orang dewasa misalnya, saya mau ngambil HP di meja, aku menjulurkan tangan ke meja, ke atas meja ngambil HP nih. Tapi kalau anak dia pasti di bawah. Wah, mejanya tinggi sekali. Aku harus memanjat atau menaik kursi dulu baru bisa ambil HP merangkak. Nah, jadi itu sudut pandang yang udah berbeda kan. Jadi iya sih. Iya, sebenarnya nggak mudah juga kan. Karena kan kita udah gede ya. Jadi
tidak sekedar misalnya kita nulis, aku mengambil HP di atas meja, nggak gitu. Tapi Ya, ya benar. dari awal dia misalnya naik dulu ke atas kursi, ngambilnya pun mungkin tangannya nggak sampai kan? Nggak sampai, Dia ya harus benar-benar. harus Ngapain naik lagi berusaha ke sini lah. atau mengambil sesuatu untuk mengkait. Ya, Berarti gini ya, kalau kita bilang riset menulis buku anak itu ya sebenarnya kita harus mengamati anak. benar. Kemudian memang harus memahami dunia anak ya, Iya. memahami dunia anak selain mengamati, memang kita harus ya wawasan kita juga harus kuat ya. Ya, dan kita harus bertingkah seperti anak-anak Iya. ketika nulis itu. Terakhir ya- Makanya jangan heran kalau kakak gini-gini aja. Nggak tua-tua ya. Jadi yang diamati Jadi anak-anak. justru sering dikritik sama anak-anak, Mami ini kok seperti ini. anak. Padahal dia nggak tahu itu proses ya. Udah lebih dewasa anaknya dari emaknya. Iya, Oke, ini benar. target ke depan apa Kak yang ingin dicapai? Memang tahu sekarang Kakak lagi nulis buku serial kan, maksudnya seriana kan? Ya kak sih lebih sebenarnya nih ya ada suatu harapan tadinya ketika maksudnya lebih banyak lagi penulis buku anak itu dari Aceh, karena selama ini ya kakak tuh selalu menghadiri event nasional, workshop nasional itu sendiri. Berangkat dari Aceh tuh sendiri. Walaupun kakak sudah share, ini ikutlah gitu kan. Karena kan dari Aceh itu jarang ada. Oh berarti gitu. nanti share ke Jikra. ya jadi kakak pingin lebih banyak lagi yang konsen ke anak-anak, literasi anak di literasi Aceh, karena anak, ya. itu sangat kurang. Sebenarnya bukan anak-anak yang nggak mau membaca, tapi kadang orang dewasanya baik Jadi kurang itu mau membimbing. guru itu. misalnya, orang tua kurang memberikan fasilitas, bisa jadi kurang meningkatkan minat baca anak. Karena anak-anak itu ada yang memang dari lahirnya itu mungkin dia memang suka membaca. Tapi ada yang harus kita bimbing, Memang support untuk ya, kita ya. support Setuju, Kak, gitu. setuju. Jadi itulah yang harus kita biasakan. Karena memang kalau kita lihat ya perkembangan kenapa seorang anak tuh suka baca atau seorang udah dewasa suka baca, kalau Zika juga lihat di luar itu memang sangat berpengaruh dari Masa pola kecil di kan? rumah. Iya, Pola masa di kecil rumah. dari Kalau di luar itu kan memang orang tua tuh ya sebelum tidur tuh anak wajib baca buku. Ya. Ya bukan disuruh baca mana, dari dia bayi dia yang bacain. Kakak selalu melakukan iya, itu. benar, Jadi benar, Kak. Selama ini kakak sering lihat ini sebagai buku anak ya. Buku anak. Kakak lihat sebagai penulis buku anak itu banyak orang tua ketika ngajak anaknya itu ke restoran tuh lebih gampang daripada ngajak ke toko buku. Ya. Padahal kalau kita pesan makanan 50.000 itu paling cuma makan sama minum. 5 menit, buku, 10 menit selesai masuk perut. Tapi buku itu dia Itu bisa baca selamanya. berkali-kali, berulang-ulang, bisa diturunkan ke misalnya adiknya atau orang lain, bisa disumbangkan. Kak. Jadi itu lebih banyak. Iya, setuju, Terus Kak. kenapa anak-anak jadi tidak suka membaca? Karena kadang-kadang dibelikan buku yang tidak sesuai dengan keinginannya, level membacanya, umurnya, begitu. Benar. Kadang-kadang Benar, Kak. masih kecil sudah dikasih yang full text. Iya, udah berat. Udah berat. Jadi orang tua melihat, wah kalau beli buku cuma gambar doang, teksnya sedikit rugi dong. rugi uang. Padahal enggak. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Iya, benar. Jadi dari kecil misalnya anak diajarkan apa? Melihat bentuk, melihat warna, mempelajari ekspresi. Jadi seperti itu dulu. Iya. Teksnya memang sedikit karena ketika dia belajar membaca, dia akan merasa bisa. Misalnya aku tidur. Nah, dia merasa begitu dia selesai membaca itu satu kalimat, dia akan merasa, wah aku bisa. Ya, Muncul benar. rasa percaya dirinya sehingga dia mau membaca lagi. Nah, memang kalau kita lihat memang pola asuh ya. Iya. Pola asuh. Maksudnya gini, Jadi itu yang harus mungkin diperbaiki. diperbaiki. Ya. Terus gini Kak, ini kadang-kadang memang kita nggak berhak juga kan, maksudnya kalau Zikra sih tetap melihat itu setiap orang tua tuh punya caranya. Benar. Tapi memang kita lihat semua orang tua selalu berusaha menjadi orang tua yang baik. Benar ya. dong. Nggak ada orang tua yang nggak mau misalnya memberikan terbaik pada anak. Iya. Tapi dalam konteks untuk memupuk minat baca, Zikra nggak melihat itu. Terus terang, coba lihat polanya, benar nggak? Benar nggak gini? Iya, Coba, benar kan? Kadang-kadang ya kita Mau misalnya anak gini, bertamu gini, ke gini, rumah orang. Kadang-kadang kakak tidak melihat satu buah buku pun di rumah itu, apakah di rak buku, apakah mungkin koran di meja atau apa. Jadi tidak ada bacaan. Iya. Tapi rumahnya cantik Benar. gitu ya. Benar. Benar. Jadi Saya kalau ngomong kayak gini kayak seolah-olah kan ngomongin kita orang tidak, gitu. benar, Tapi sebenarnya tapi bukan. Kita bukan bilang kita sudah baik, Baik, tapi enggak. maksudnya bagaimana mungkin kita mau memupuk literasi ke anak, tapi minat baca pada anak, tapi kita tidak menyediakan iya, gitu. Karena memang sebenarnya minat baca pada anak itu sangat berpengaruh dari pola asuh.
Benar. Ya, Zikra Dan anak yang mendapatkan literasi sejak kecil itu tumbuh Memang lebih beda. cerdas. Kita nggak Habis bilang gini, cerdas kritis itu. juga. Ya, Imajinatif juga. Kita nggak gitu. bilang cerdas itu dia Ya, ranking satu Ya, aku setuju tuh, Kak. Benar ya. Setuju. Jadi kecerdasan dia tuh terbentuk misalnya Emosional, emosionalnya, bagus. kecerdasan dia misalnya Pola pikir, berani berbicara dan sebagainya. Habis itu bahannya nggak habis-habis. Iya. Karena memang beda kan, Iya, memang jadi, beda. maksudnya nggak salah juga sih. Nggak salah. Bukan berarti kita mengkritisi Iya. orang Enggak, ranking maksudnya gini. Ini Kalau kan kita dia mau- misalnya ranking 1 literasinya juga nggak baik, baik, itu ya, berarti top luar banget biasa. gitu. Enggak, sebenarnya juga teman-teman juga akan memahami ketika menonton ini sebenarnya kita bahas itu kan pola literasinya ya. Maksudnya karena untuk orang tua literasi anak sering ya. misalnya sebenarnya anaknya misalnya. minta beli buku fiksi ya, misalnya buku cerita atau nggak mau beliin, kenapa ini harus belinya buku pelajaran gitu-gitu Iya. gitu. Bukan berarti anaknya nggak Karena boleh belajar, mungkin, ya, tapi karena maksudnya mungkin mereka otak mikir. kanannya juga harus difungsikan. Harus difungsikan ya, maksudnya harus distimulasi ya. Karena memang kalau kita lihat ya memang benar kan, kita kayak agak berat kalau beliin buku untuk anak, tapi Iya, kalau ngajak apalagi jalan, kalau ngajak buku makan, fiksi. ya Bener buku kan? fiksi. Makanya kalau kalian memang benar tergantung dari pola asuh. Maksudnya kita mau mengasuh anak kita suka baca apa enggak. Nah Iya. itu yang jika lihat sangat jarang ya, karena kita nggak bisa ngeklaim juga nggak ada. Tapi kalau di Iya. Aceh coba lihat, malahan kalau kita bahas misalnya masalah membacakan buku atau membelikan buku untuk anak, kemudian baik dengan orang tua misalnya ataupun dengan guru, selalu kan alasannya nggak sempat, dia udah capek di sekolah. Coba deh kakak lihat, bener nggak? Mana sempat dia baca buku di sekolah aja gini. Kalau di sekolah luar negeri ya, itu Iya. ada kewajiban membaca buku fiksi itu misalnya seminggu berapa gitu. ya. Terus mereka buat ringkasannya. Ringkasan. Dan itu membuat anak-anak jadi haus membaca. Dan Itu peran perpustakaannya juga Iya, bagus. benar. Ya Jadi nggak sekedar ya kita pengalaman tahu lah dulu, kan. Sultan masih di sekolah di sana kan. Jadi memang seminggu itu 2 buku, 2 atau 3. Jadi dia harus ngambil ke perpustakaan gitu. Memang harus minjem, harus minjem dan harus baca. baca. Nah kita ada juga kan program pemerintahnya yang gerakan membaca tuh, tapi seminggu sekali. Tapi juga kita Tapi lihat juga usaha pemerintah sudah bagus lah sekarang, Iya. terutama untuk literasi anak usia dini ya. usia dini. Jadi sekarang kayak di PAUD gitu TK sudah ada wajib pojok literasi. Pojok literasi Walaupun di kelas juga. kakak lihat di beberapa TK Sekolah, atau PAUD itu PAUD. bukunya masih sangat kurang. Ya kita nggak Mungkin bilang budget itu, juga. budgetnya ya. Jadi maksudnya kalau ada yang kemudahan bisa disumbangkan. Nah, karena kakak juga kadang-kadang nyumbang ke PAUD-PAUD. Karena gitu. memang juga kalian beberapa sekolah SD juga malahan di dalam kelas sudah ada pojok literasi. Iya, Cuman sekarang- yang buat Jikra kadang-kadang sedih gitu. Bukan sedih sih, maksudnya jadinya lucu gitu. Di kelas mereka punya pojok literasi, bukunya udah lumayan bagus-bagus, tapi perpustakaannya ya gitu-gitu aja. Maksudnya ya hari ini kan ngomong kenyataan ya. Yang banyaknya ya buku mata pelajaran. Ya, Akhirnya sebenarnya kan harusnya fungsi dari perpustakaan harus lebih guru ditingkatkan. atau siapapun lah yang bertugas di perpustakaan sekolah harus update juga dengan buku-buku terbaru. Jadi dia harus mengamati Alasannya nggak ada duit, perkembangan. Kak. Kayak Mama jadi. Ya itu makanya kalau kita punya kelebihan rezeki Iya. misalnya menurut kakak nih ya, mungkin selama ini Iya. ada yang saya nyumbang makanan gitu. Cobalah sekali-sekali nyumbang ke sekolah, ke PAUD, terutama sekolah-sekolah yang di pelosok ya, maksudnya bukan di kota besar yang mungkin kurang mendapat perhatian dari pemerintah atau perhatian dari masyarakat. Cobalah sumbangkan buku-buku itu sangat berharga. Habisnya gini, buku pun misalnya dari siapapun ya, Iya. yang mau ngasih buku juga tengok kebutuhan Iya. bukunya apa. Jangan kadang-kadang Kak maaf nih ya, kalau yang pemerintah kita udah ngerti lah kayak mana kan, yang penting beli budget kasih tanpa proses seleksi itu tadi. Loh, sekarang sudah kan kok. ya sudah kok. Tapi yang nyampe ke Karena daerah kakak beberapa kali ikut event pemerintah kan. pemerintah. Nah, karena Ya mungkin karena Kak Feby yang diundang kali. Maksudnya mereka udah tahu. maksudnya kita berusaha. Karena kakak termasuk di dalamnya dong. Oke, Karena kita kan ini tim mana nih? Maksudnya gini, karena kita ngomongin banyak kayak. jadi Tapi maksudnya gini, sementara itu sudah jadi perhatian. Seperti kakak misalnya. Iya sudah ada perhatian lah. Kami dikumpulkan dari berbagai daerah di Indonesia untuk menuliskan oke. misalnya lokalitas masing-masing. So which is mean nasional. Iya, ya? artinya apa? Maksudnya itu udah ada usaha. Kemudian buku itu dicetak sampai berapa banyak gitu kan. Kemudian disebar ke ke sekolah-sekolah. Iya, Jadi itu sebenarnya oke. sudah ada, cuman mungkin
dari praktek di Lapangan. bawahnya, di lapangannya itu mungkin yang kurang maksimal. Itu yang kita kritisi sebenarnya Kak ya, ketika berbicara literasi anak kan mungkin konsep yang dipahami tadi, ngerti nggak? Alah mana Umi. Iya. Kan sering nggak dengar, ya kan? Akhirnya padahal bibit akhirnya literasi mereka itu lupa. harus dipupuk dari awal karena kita mau membentuk orang dewasa yang iya dari kecil paham literasi tapi anak-anak nggak dikasih. Padahal itu harus dibentuk dari awal. Dan kan sering dengar anak-anak pun. Jadi hasilnya itu tidak sekarang. Iya. Hasilnya tapi ke mungkin depan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu. Nah, itu gitu. Jadi tapi pemerintah sudah mulai sangat concern ya, bukan di Indonesia aja, di luar negeri juga sekarang lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan literasi anak. Sebenarnya kalau di luar negeri Kak juga mereka udah konsisten dari dulu. Iya, tapi sekarang itu makin digalakkan lagi. Coba bayangkan mereka yang sudah seperti itu, coba tengok. Mereka yang sudah seperti itu masih mau ditingkatkan lagi. Nah, kita ini keteteran. Nah ini. Jadi kita harus lebih lagi. Cuma kadang-kadang capek kita ketika misalnya sikit-sikit bandingkan dengan luar negeri. Tapi kadang-kadang kita bingung gitu. Sebenarnya bukan membandingkan dengan luar negeri, kita tapi mempelajari yang positif lah. Maksudnya lihat gitu. Maksudnya mereka yang udah berkembang aja, mereka yang udah jauh ke minat baca anaknya udah jauh, orang dewasanya minat bacanya cukup ngeri, tapi masih itu tuh dijaga. Nah, sedangkan di tempat kita ya alasannya walaupun ya kita tuh kayak kakak bilang tadi bahwa sebenarnya pemerintah di pusat juga sudah banyak melakukan hal-hal yang positif mengenai ya literasi anak ini ya. Nah, apalagi kakak juga sebenarnya terlibat. Jadi sebenarnya kakak juga bukan hanya penulis, tapi juga sekarang bisa kita bilang kakak juga terjun ke dunia ke aktivis literasi anak. Iya, benar. Nah, gitu. Tapi ya balik lagi ya, mungkin karena gini masalah di tempat kita ini banyak, kompleks. Jadi mau dibuat kayak manapun, mau kita kasih saran gimana pun, kadang-kadang mental. Mungkin itu, tapi itu juga sebenarnya nggak jadi sebuah persoalan atau halangan untuk apa? Untuk ya kita konsisten misalnya. Minimal dari rumah sendiri lah. Nah, gitu. Itu dia. Kita nggak usah berharap orang lain mengerjakan untuk kita gitu. Kita ya. dulu, kita dulu gitu. Jadi orang tuanya contoh. dulu. Kasih contoh. Jadi di keluarga dulu dimunculkan itu keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan literasi. Nah, kemudian ya orang mau gimana pun kalau kita memang sudah terbentuk nih anak kita nih gitu ya gak ada masalah kan gitu. Dan kadang-kadang kan bisa kalau kita ruang. Sebenarnya gini Kak, ketika kita mensupport anak untuk membaca, beli buku, mungkin nggak semua orang akan menganggap itu hal yang baik. Ya maksudnya nggak kasih respon positif. Tapi percayalah orang yang ngikutin kita, yang tengok-tengok story kita gitu, karena kan kayak Zika juga ngepost itu sebenarnya ada maksud gitu. Ngepost misalnya kasih tahu kayak anak misalnya habis ini beli buku apa, habis itu baca apa. Karena tujuannya apa? Supaya teman-teman yang seusia terinspirasi. Terpengaruhi sebenarnya. Kalau inspirasi kayaknya berat kali. Ya, tapi ya, kan itu gitu kan. Tujuannya kan itu kan. Misalnya kayak lihat Kak Baby sering posting tentang buku. Ya, mau nggak mau yang kan temen-temen Kak Baby ini berhasil kali ya jadi penulis cerita anak, ya kenapa aku nggak bisa ya. Jadi mungkin misalnya kita ada 1.000 orang yang melihat campaign kita ya, tapi nggak perlu kena 1.000, kena 10 orang aja udah alhamdulillah ya kan kayak gitu ya Kak. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya ini adalah sesi yang paling menarik kalau kita bahas mengenai buku dan anak ya. Ketemu dengan penulisnya langsung ya, berbagi banyak kiat terlepas dari persoalan-persoalan yang terjadi, tapi itu tidak menghambat kita ya untuk tetap misalnya mensupport gerakan literasi ya, kemudian meningkatkan minat baca anak ya. Kayak dibilang Kak Baby tadi, nggak bisa target semuanya, setidaknya mulailah dari diri sendiri. Dulu kalau di kelas tuh Zika sering bilang kalau kalian mau ngajak orang suka membaca tuh nggak usah tengok orang lain. Di keluarga yang punya anak mulailah dengan anak sendiri, yang nggak punya anak mulailah dengan adik sendiri. Kan benar kan ya kan? Nah itu karena kalau ngarapin orang udah dewasa udah beda, udah jadi dia nggak akan mikir itu lagi, ya kan itu. Nah mungkin itu aja. Baik Kak Baby, terima kasih. Sampai bertemu di podcast Sago ID selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Di antara sedih dan senang, lapar dan kenyang, aku mengaji jalanan dari pagi hingga petang, membaca tanda-tanda dari malam
hingga fajar tiba. Aku